Pokemon Legendary telah lama menjadi Pokemon terkuat dari yang terkuat dan paling dicari di Pokédex. Pastinya Pokemon Legendary sendiri beragam banget ya, dan mereka punya dua pembagian lagi, yaitu Pokemon Legendary dan Pokemon Mythical yang sebenarnya sama kuatnya. Meskipun secara umum Pokemon Legendary tampak kuat dan berpengaruh di anime dan gamenya, beberapa Pokemon Legendary bisa kurang menonjol karena beberapa masalah. Entah karena kombinasi tipenya atau statistik yang kurang tinggi, bahkan mungkin beberapa Pokemon Legendary bisa tampak sama saja seperti Pokemon non-Legendary. Dan berikut beberapa Pokemon Legendary yang bisa dibilang cukup lemah atau standar dalam kekuatan lah. Ini pendapat ya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Leguardian, salah satu dari dua trio legendary utama yang diperkenalkan di generasi keempat. Leguardians dapat diandalkan dalam pertempuran tetapi tidak menawarkan kekuatan yang mengagumkan seperti Pokemon legendary lainnya. Speed Uxie yang rendah berarti ia akan sering dikalahkan. Dan Azelf tidak memiliki pertahanan untuk bertahan lama setelah melakukan satu serangan. Mesprit sendiri memiliki penyebaran statistik yang jauh lebih seimbang. Kelemahan terbesar Mesprit adalah kecepatannya yang 80 doang, yang tentu saja membuatnya jauh tertinggal dari sebagian besar Pokemon kompetitif lainnya. Regirock, ketiga Regi dari Hoenn semuanya memiliki speed yang kurang bagus, yaitu cuma 50, yang bisa langsung membuat mereka kalah dalam pertempuran kompetitif. Mungkin Regirock agak terlindungi gitu dari kelemahan fightingnya dengan defense sebesar 200. Tapi special defense-nya cuma 100. Secara umum akan membuatnya rentan terhadap serangan tipe water ataupun grass. Dan itulah kelemahannya juga. Jadi makin memperparah tipenya. Ya, Rock seharusnya menjadi tipe defensif ya, karena terdengar kuat sebagai batu gitu kan. Tetapi banyak kelemahan tipenya membuatnya agak tidak efektif dalam peran penahan. Moltres, Moltres bisa dibilang memiliki desain terbaik dari ketiga burung legendary di Kanto, dengan varian regional Galariannya yang entah bagaimana tampak lebih keren juga. Namun karena Moltres Kanto memiliki tipe Fire Flying, alhasil ia dapat dengan mudah disingkirkan dalam pertempuran oleh kekuatan tipe batu. Moltres akan kehilangan setengah HP-nya jika melawan tipe batu tersebut. Moltres juga memiliki pertahanan yang relatif rendah, sehingga akan cepat tumbang saat terkena jurus spesial bertipe water ataupun elektrik. Ia juga memiliki stat speed yang kurang. Regice, kalau dilihat, statistik dasar Regice ini mungkin terlihat ideal untuk Pokemon Legendary, terutama special defense-nya yang sebesar 200. Sayangnya, 3 dari 4 kelemahan Regice yaitu Fighting, Rock, dan Steel lebih condong ke serangan fisik daripada serangan khusus. Pertahanan Regice sebesar 100 membuatnya rentan terhadap tipe serangan yang kuat dan umum dari ketiga tipe tadi. Dan statistik speed Regice yang sangat buruk membuatnya sering tidak dapat membalas serangan. Regice juga memiliki keterbatasan move yang relatif sempit yang lebih condong ke arah fisik. Padahal serangan spesialnya lebih baik daripada fisik. Tipe Ice juga tidak banyak keunggulan. Entei mungkin memiliki salah satu desain terbaik untuk legendary di dunia Pokemon. Jadi tidak mengherankan jika para penggemar begitu suka padanya dan menjadikannya lebih dari sekedar Pokemon yang layak mendapatkan lebih banyak statistik dan juga kegunaan. Sayangnya ada banyak faktor yang menghambatnya. Pokemon gunung berapi ini tidak memiliki move yang sangat beragam selain gerakan tipe fire itu sendiri. Dan statistik defense-nya yang buruk membuatnya sangat rentan. Total statistik dasar sebesar 580 tampaknya sangat bagus untuk Pokemon manapun ya kan? Tetapi semua juga dilihat dari distribusinya atau pembagiannya gitu. Ini harus lebih rapi dan juga lebih baik agar Entei ini lebih cocok dengan gelar legendary-nya yang kuat. Calyrex, maskot Crown Tundra DLC untuk Pokemon Sword and Shield. Calyrex sebenarnya hanyalah satu bagian dari teka-teki yang lebih unik. Saat dikombinasikan dengan Glastrier ataupun Spectrier menggunakan Reigns of Unity, maka Calyrex akan berubah menjadi Ice Rider ataupun Shadow Rider.
Bentuk-bentuk alternatif ini tentu saja spektakuler banget ya, dengan total statistik dasar 680 yang sangat besar dan statistik ini tentu saja cukup hebat. Tapi, Calyrex saat sendirian hanya memiliki total base stat 500. Ia memiliki 80 di setiap statnya, ditambah cuma punya 100 HP, sehingga relatif biasa-biasa aja di semua bagiannya. Kalau dia sendirian ya. Articuno memiliki banyak kelemahan yang langsung menjadikannya salah satu Pokemon legendary terlemah. Tipe Ice Flying-nya membuatnya rentan terhadap beberapa tipe kuat seperti batu dan juga api yang sering digunakan pelatih. Meskipun statistik special defense dan juga special attack-nya menjanjikan dan juga cukup bagus, ia akan tetap berada di posisi yang kurang menguntungkan sejak awal dengan speed-nya yang buruk yaitu 85 doang. Galarian Articuno memiliki statistik yang lebih berguna dengan special attack yang ditingkatkan dengan mengorbankan beberapa pertahanan. Ya meskipun mungkin memang tetap saja tidak sebagus itu sebagai legendary. Silvally diperkenalkan pada generasi ke-7, Silvally adalah eksperimen yang dirancang untuk meniru dewa Pokemon yaitu Arceus. Seperti Arceus, Silvally memiliki gimmick yang unik di mana ia dapat mengubah tipe tergantung pada item yang dipegangnya. Sayangnya, hanya itu yang dimiliki Silvally. Silvally hanya memiliki jumlah 95 di setiap statistiknya. Ini berarti ia sangat serba bisa dan dapat menjalankan hampir semua peran dalam tim. Tetapi juga berarti ia tidak akan bagus dalam hampir semua hal. Silvally adalah Pokemon yang sangat istimewa sebagai hasil eksperimen, tetapi ia jauh dari tingkatan teratas sebagai legendary. Kofu, salah satu dari sedikit Pokemon legendary yang dapat berevolusi. Kofu adalah bagian dari keunikan legendary yang bisa memiliki tahapan tertentu dalam evolusinya. Untuk masalah evolusi, tentu kedua evolusi dari Pokemon ini sangat bagus ya, baik statistik yang rapi atau kombinasi tipe yang cukup menguntungkan. Tetapi karena Kofu adalah bentuk pertama, jadi tentu ia harus dilatih untuk berevolusi. Dan dalam keadaan masih muda seperti ini, jumlah statistiknya tidak terlalu bagus, bahkan cukup biasa saja sebagai legendary. Jadi jika melihat sisi awalan seperti ini, maka Kofu adalah salah satu Pokemon legendary terlemah. Kita perlu melatihnya untuk menjadi lebih kuat. Cosmog adalah kasus langka dari Pokemon legendary yang berpotensi untuk berevolusi. Ya sama seperti sebelumnya sih. Sebagai bagian dari cerita utama di Pokemon Sun and Moon, Cosmog akan berevolusi menjadi Cosmoem, lalu kemudian menjadi Solgaleo ataupun Lunala tergantung pada permainan yang dimainkan pelatihnya. Karena mereka belum berevolusi sepenuhnya, Pokemon ini adalah Pokemon legendary terlemah di Pokédex. Cosmoem hanya memiliki total statistik dasar 400, sementara Cosmog hanya memiliki statistik 200. Sangat butuh usaha pula untuk menaikkan levelnya agar menjadi legendary kuat. Dan itulah beberapa Pokemon legendary yang cukup lemah. Ini dilihat dari ability atau kombinasi tipe dan juga statistik mereka. Kalau di luar dari itu semua, tentu mereka kuat-kuat saja. Dan mungkin juga ada yang lebih pantas dikatakan lemah daripada yang ada di daftar ini. Kalian bisa komen aja untuk menambahkan. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah!